Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita lanjutin kisah yang dituliskan oleh Kak Osi Oktariska. Dan sebelum itu, mari kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia bagian berikutnya. Jo, panggilku ke Jo yang sedang serius menatap layar laptopnya. Sahutnya datar. Temenin bikin susu yuk. Sejenak dia berhenti dan melirikku datar. Bikinin kopi sekalian ya, pintanya memaksa. Kami berdua keluar kamar dengan Jo berjalan di depanku. Ku pegangi ujung baju Jo dan terus bersembunyi di balik punggungnya. Seketika Jo berhenti dan membuatku menabrak tubuhnya. Duh, kenapa sih? Ada Bu Lastri, bisikku dengan sedikit mengintip dari balik tubuh tegap Jo. Bukan Bu Lastri aja, ntar kalau Arka lihat, bisa-bisa perang saudara gue. Jauhan dikit napa Yas? Omel Jo. Apaan sih Jo? Takut loh. Ya Allah, kalau Nita aja yang mepet-mepet, diem aja. Omelku balik. Ya iyalah, beda. Gue kagak mungkin makan teman sendiri. Oceh Jo. Iyalah, emang lu kanibal apa makan teman sendiri? Peko. Ih, dasar Oon. Prang. Seketika pertikaian kami terhenti karena suara piring yang pecah dari arah dapur. Jo menaikkan alisnya ke atas. Aku menggeleng pelan, tapi Jo malah berjalan perlahan ke arah dapur, takut sendirian. Akhirnya aku pun mengikuti Jo sambil makan, mengeratkan peganganku pada ujung baju belakangnya. Kali ini Jo diam dan terus fokus pada pemandangan di depannya sampai di dapur. Mulut kami menganga karena melihat keadaan dapur yang berantakan. Makanan berserakan di mana-mana. Piring dan gelas pecah bercacaran di lantai. Siapa yang habis ngamuk di sini, Yas? Bu Lastri mana ya? Gumamku tak menjawab pertanyaan Jo barusan. Kupikir hanya Bu Lastri yang selalu ada di dapur. Kulangkahkan kakiku menuju kamar Bu Lastri. Jo pun mengikutiku hingga sampai kamar Bu Lastri. Kami berdua saling toleh, seolah berdiskusi. Siapa yang harus memutar handle pintu ini? Melihat Jo yang santai dengan terus menatap pintu kamar Bu Lastri, aku pun melotot ke arahnya. Apa? Iya, gue yang buka deh, katanya pasrah. Klak. Kamar Bu Lastri sunyi. Tidak ada kulihat Bu Lastri ada di dalam. Kemana ya? Gak biasanya Bu Lastri gak ada di kamarnya. Kagak ada Yas? Iya, aneh. Biar aku cari di sekitar rumah. Sementara aku mencari Bu Lastri ke penjuru rumah, Jo menunggu di dalam sambil membereskan kekacauan di dapur. Sampai di halaman rumah pun tidak terlihat Bu Lastri. Aku sedikit frustasi. Kuputari halaman rumahku hingga sampai di samping kanan dekat dengan halaman belakang. Di balik semak-semak, aku melihat pergerakan yang aneh. Kucing. Perlahan ku dekati namun agak sedikit takut. Hingga akhirnya tiba-tiba mulutku dibungkam dan tubuhku ditarik mundur oleh seseorang. Shh, desis seseorang di belakangku. Arka mengajakku bersembunyi di balik tembok dekat gazebo. Kamu ngapain? Shh, pelan Yas, pelan. Arka terus melihat ke arah depan kami. Dan ternyata di balik semak itu, Bu Lastri keluar dengan penampilan acak-acakan. Dia menekan dadanya lalu berjalan sempoyongan menuju halaman belakang. Kami berdua saling pandang. Arka mengajakku mendekat ke tempat Bu Lastri tadi keluar. Aku terus mengikutinya dari belakang. Arka menyibak semak itu dan terlihat sebuah pintu kecil. Pintu apa nih? Seru Arka. Apa ya? Aku gak pernah main kesini, ucapku sambil jongkok di samping Arka. Arka membuka pintu itu dan seketika bau busuk menyeruak ke udara. Aku bahkan sampai batuk-batuk dan mual. Ngapain kalian? Panggil Jo yang berdiri tak jauh dari kami. Serempak kami menoleh ke arahnya. Kaget bego, umpat Arka lalu berdiri. Ia pun menarikku menjauhi pintu itu. Melihat ada yang aneh, Jo mendekat.
Kini kami bertiga berdiri di hadapan pintu kecil itu. Ukurannya tidak lebih dari 1 meter, mungkin kira-kira 75 cm. Jadi, jika akan memasukinya, harus merangkak. Ruangannya sesak. Bau busuk itu yang tidak bisa kutahan. Ada yang aneh sama rumah ini, ucap Joe dengan tangan disilangkan di depan. Menurut lu setan atau bukan? Tanya Arka. Gue gak tahu, tapi kayaknya dua-duanya terlibat, jawab Joe. Terus soal Bu Lastri, Joe? Tanyaku penasaran. Joe melirikku. Kita harus selidiki semua. Semua bisa terlibat. Semua juga bisa jadi tersangka. Kita juga harus cari orang tua kamu. Sore harinya kami bertiga pergi ke rumah Nita. Dia sudah pulang dari rumah sakit. Sebuket bunga mawar merah kami beli untuknya. Yang sebenarnya itu Joe yang membelinya. Aku dan Arka hanya membelikan buah-buahan saja. Bebep, teriakku senang saat membuka pintu kamarnya. Hai kalian. Wajah sumringah Nita terlihat saat kami masuk ke kamarnya. Yah, muka lu Nit, canda Arka lalu duduk begitu saja di samping Nita. Wajah Nita emang agak kacau. Beberapa luka di wajah dan bahkan hampir seluruh di tubuhnya terlihat jelas. Aku yang duduk di depannya hanya melihat iba. Kenapa lu Beb? Ngeliatin gue segitunya. Kangen lu? Tanya Nita meledek padaku. Gue cuma pengen mastiin ini lu apa demit, gumamku sambil memegangi wajahnya. Kampret lu, umpat Nita yang sudah dapat dipastikan kalau dia emang Nita, sahabatku, bukan Nita yang kemarin menyeramkan itu. Kami pun terlibat obrolan ringan dan berat. Ya udah, nanti kita ke kantor polisi. Kali aja dapat tunjuk di mana bokap nyokap lu, saran Nita. Aku hanya mengangguk lemas. Nita yang menyadari keadaanku menggenggam tanganku erat, seolah mendapat semangat baru. Kuukir senyum sambil menatapnya. Sementara itu, di tempat lain. Capek, rengek Nita yang kini sedang merentangkan tubuhnya kesana kemari di atas ranjangku. Bu Lastri kemana ya? Tanya Joe sesaat setelah masuk kamarku. Gak ada tadi emang, biasanya di dapur. Atau jangan-jangan ke pintu yang itu lagi? Sahut Arka semangat. Tanpa komando siapapun, kami semua segera menuju halaman samping di mana pintu itu berada, meninggalkan Nita dengan raut wajah keheranan dan teriakannya yang nyaring. Walau begitu, dia tetap menyusul kami bertiga. Sampai di depan pintu yang tertutup dedaunan itu, kami saling pandang sebelum bertindak lebih jauh. Dapat terbaca di pikiranku, bahkan di pikiran mereka masing-masing. Bahkan kami harus masuk ke dalam. Lalu secara serempak mereka menatapku. Apa? Tanyaku sok polos. Gumam Joe sambil mengangkat sebelah alisnya ke atas. Bukan saatnya so-on ye beb, sambung Nita yang mengerti strategiku. Aku melebarkan senyumanku lalu garuk-garuk kepala. Alhasil, kini aku sedang memasuki pintu ini diiringi lambaian tangan Nita. Tatapan memelas dari Arka, karena tadi dia mau menggantikanku memasuki pintu ini. Hanya saja karena ukuran tubuhku yang paling kecil di antara mereka, maka pengorbanan Arka percuma. Yang terakhir, tatapan membunuh Joe karena melihatku ragu untuk memasuki pintu itu. Iya, masuk nih, gumamku sendiri, lalu mulai merangkak memasuki lorong yang sempit itu. Hati-hati Beb, sergah Nita. Temuin informasi yang berguna Yas, suruh Joe datar. Iya bawel, sahutku sambil menoleh sebentar ke mereka, lalu kembali merangkak lebih dalam lagi. Aku terus merangkak makin dalam. Dengan bantuan flash ponselku, kini aku sampai di perbatasan lorong. Kanan kiri atau lurus ya? Lurus. Dek, siapa tuh? Ucapku berbicara sendiri. Tengok-tengok ke penjuru arah, namun suasana sekitarku tetap hening. Hanya ada semilir angin dari keempat arah ini. Kadang baunya busuk, anyir, dan hampir membuat perutku mual. Entah kenapa aku menuruti suara tadi. Lurus? Oke. Semakin dalam aku masuk ke lorong, semakin aku takut atas apa yang akan kuhadapi nanti. Aku sendirian loh. Hingga perlahan aku seperti mendengar sesuatu yang cukup berisik. Dan di ujung sana ada seberkas cahaya entah dari mana. Hal ini membuatku makin bersemangat untuk terus bergerak ke arah cahaya itu. Suara berisik tadi
semakin jelas ku dengar. Hingga aku sampai di ujung lorong. Dengan mengintip sedikit, kini aku bisa melihat dengan jelas. Mereka. Ya, mereka, makhluk yang menyerangku kemarin. Tidak hanya satu, tapi dua. Satu sosok itu bertubuh seukuran dewasa. Sepertinya itu yang kemarin. Dan yang satu lagi kecil, seperti ukuran tubuh anak-anak. Yang membuatku heran adalah mereka ini manusia atau bukan. Tubuh mereka memang seperti manusia, punya tangan dan kaki, tapi sedikit menjijikan. Seluruh tubuhnya mempunyai luka, bernanah, bahkan beberapa mengelupas. Kini pemandangan di hadapanku membuat mataku terbelalak. Kedua orang tuaku ada di sana, diikat di sebuah pilar besar. Di tengah-tengah ruangan ada kuali besar berisi air mendidih. Ah tidak, air keruh dengan warna merah. Aku tidak tahu mereka sedang memasak apa. Suara apa itu? Hembusan nafas terasa sangat dekat di telingaku. Baunya busuk. Suara ini seolah ada tepat di belakang telingaku dan saat aku menoleh, mulutku ditutup olehnya. Sosok ketiga, dia seukuran tubuh dewasa, sedang membekap mulutku dengan tangannya yang mirip tangan ikan, berlendir dan menjijikan. Sosok ini terus menyeringai, matanya biru, seperti memakai softland. Dalam sekejap, dia langsung membopongku dan berjalan menuju kawanannya. Aku tertangkap. Sekuat apapun aku memberontak, tenagaku sia-sia, karena dia sangat kuat. Aku menangkap anaknya, lengkap sudah sekarang, katanya dengan langsung melempar tubuhku masuk ke sebuah ruangan berterali besi, seperti penjara dengan ukuran mini. Yasmin, ya ampun nak, kamu gak apa-apa kan? Lepaskan dia, jangan sentuh anakku iblis, teriak papa. Mama hanya menangis tak berdaya, menangisi kami yang entah bagaimana nasibnya. Mungkin sebentar lagi kami akan masuk ke dalam kuali itu, menjadi sup manusia atau gulai kepala manusia. Aku masih berusaha tegar, ku tahan tangis bisaku. Ponsel, di mana aku menjatuhkannya tadi? Sial. Aku terus merutuki diriku sendiri atas kecerobohanku menghilangkan ponsel di saat genting seperti ini. Salah satu dari mereka mengambil 2 buah pisau besar lalu menyatukannya hingga berbunyi nyaring. Ceng ceng ceng. Dia menuju ke mama. Kulihat mama lemah sekali, hanya bisa menangis dan pasrah. Papa berteriak dan terus mengumpat, berharap mereka mau melepaskan mama, namun nihil. Sepertinya benar kami akan dijadikan santap malam mereka. Aku tidak menyangka di rumahku ada keluarga kanibal juga. Bukan hanya sosok setan saja, tapi zombie pun berkeliaran di sini. Sial sekali nasib kami. Aku sedikit putus asa. Tangisku pecah manakala melihat mama akan dipotong-potong, layaknya hewan kurban. Aku dan papa terus berteriak, dari memohon sampai mengumpat. Walau aku tahu ini hanya akan memperlambat waktu matiku saja. Toh, papa dan aku pasti akan mendapat giliran. Pakaian mama mulai dirobek kasar. Papa makin geram. Teriakan demi teriakan terus keluar dari mulut papa. Aku tidak sanggup lagi melihatnya. Kutundukkan kepalaku dan menjatuhkan lututku ke lantai berjerami ini. Aku pasrah. Arka, Nita, Jo, Arkana, selamat tinggal. Bersandar pada jeruji besi di depanku, jerami di bawahku mulai basah terkena air mata. Tapi tiba-tiba salah satu dari mereka menghentikan makhluk yang sedang merobek pakaian mama tadi. Purnama belum datang, tunggu besok malam, ucapnya dingin. Akhirnya mereka melepaskan mama dan papa, lalu memasukkan kedua orang tuaku ke ruangan yang sama sepertiku. Mama, ku peluk mama yang badannya gemetaran. Mama jatuh tersungkur di depanku, badannya penuh luka, bajunya basah dan lengket. Lalu papa juga didorong masuk hingga menabrak tembok di ujung. Papa juga ikut memeluk kami dan berdiri di garis depan untuk menutupi kami dari iblis itu. Mungkin ini adalah bentuk perlindungan dari papa pada keluarganya. Nanti malam, tunggu saja. Brak! Pintu ditutup rapat dan dikunci. Mereka pergi ke 3 lorong berbeda. Barulah kami bisa bernafas lega. Kamu kenapa bisa kesini sayang? Tanya papa padaku. Harusnya Yasmin yang nanya gitu, Pak. Mama sama papa kenapa bisa di sini? Flashback.
Malam itu saat papa dan mama tidur, tiba-tiba mereka sudah ada di depan papa dan mama. Mulut papa dan mama dibekap, mereka diseret masuk ke dalam lemari pakaian. Dan memang benar, semua lemari pakaian di rumah ini memiliki ruang rahasia dan sepertinya terhubung ke tempat ini. Papa nggak tahu mereka itu apa, bahkan apa mau mereka. Kata papa lemas. Mama hanya diam dan sepertinya tertidur di pangkuan papa. Lanjut ke masa sekarang. Kupandangi sekitarku dan ke arahku datang tadi, berharap teman-temanku bisa menyusulku dan menyelamatkan kami. Papa, Yasmin heran. Bos papa tuh tahu gak sih rumah ini serem gini? Tanyaku sedikit kesal. Papa gak tahu sayang. Papa menyesal kalau nanti kita bisa selamat hidup-hidup. Kita kembali saja ke Jawa. Papa rela kerja apa saja. Tukas papa penuh harap. Ku genggam tangan papa, mencoba menguatkannya. Yasmin, sayang papa, kataku dengan mata berkaca-kaca. Insya Allah kita bakal selamat. Jo, Nita, sama Arka ada di luar. Mereka nunggu Yasmin, Pak. Jadi kalau Yasmin gak muncul, mereka pasti cari Yasmin. Papa mengangguk. Kini aku ikut tidur di pangkuan papa sambil memeluk mama. Lelah sekali rasanya. Entah sudah berapa lama aku tertidur, mataku terbuka karena seperti ada yang melemparku dengan batu kerikil. Ku kerjapkan kedua mataku yang terasa masih berat. Tek. Sosok anak kecil yang saat itu kulihat berdiri di kamarku, kini ada di ujung sana. Siapa sebenarnya dia? Yang jelas dia bukan manusia, tapi sepertinya dia juga tidak jahat. Hanya karena dia makhluk halus, lantas dia menyeramkan? Oh tidak. Aku berusaha bangun setelah memastikan kedua orang tuaku terlelap dalam tidur. Ku dekati dia perlahan. Sekalipun dia ada di luar jeruji besi ini, tapi aku masih bisa mendekat padanya. Kini kami hanya berjarak 1 meter. Dia terus menatapku dingin. Hai, sapaku ragu. Dia masih diam. Bisa tolong aku? Dia masih diam, namun dia sepertinya terus menyimak obrolan ini. Tolong, kasih tahu ke temanku yang di luar kalau aku di sini. Aku mohon. Pintaku sedikit mengibah. Dia mengangguk perlahan lalu menghilang. Syukurlah, semoga mereka bisa menolong kami secepatnya. Brak! Salah satu iblis kanibal itu turun begitu cepat dan tepat ada di depanku sekarang. Dia mendesis hingga membuatku mundur menjauh. Walau tubuhnya kecil, tapi wajahnya mengerikan, membuat nyaliku ciut untuk menggertaknya. Kalau aja manusia, udah pasti gue pites lu, gumamku. Idih, setan. Aku terhenyak dan mundur menempel pada tembok belakangku. Dia maju dan menaiki jeruji ini lalu menarik-narik dengan kasar. Tapi kekuatannya tidak dapat membengkokkan besi ini. Aman. Aku kembali ke orang tuaku yang kini ikut terbangun karena suara berisik tadi. Kami lantas berkumpul di sudut terjauh dari pintu. Raungan anak zombie itu membuat kedua orang tuanya berkumpul. Ya, mungkin lebih enak memanggil mereka zombie kali ya, walau terdengar mengerikan sih. Sudah waktunya. Kata zombie yang kupikir laki-laki. Jantungku, bahkan mungkin jantung kami bertiga, berdegup makin cepat, seperti sedang menunggu eksekusi mati. Kini kami pasrah. Saat dia hendak membuka pintu ini, sebuah pisau perak melayang dan tepat mengenai punggung tangannya. Rupanya, itu membuat dia kesakitan dan langsung melepaskan tangannya. Darah berwarna hitam pekat keluar dari punggung tangannya. Dia mendesis, meraung kesakitan. Ternyata, yang melempar pisau itu, astaga, ia meraung kesakitan, lalu menatap ke arah pisau itu terbang. Bahkan, kami semua menoleh kepadanya. Orang yang melempar pisau itu, Bu Lastri? Aku tidak percaya. Bu Lastri datang dengan penampilan berbeda, bukan seperti biasa, yang memakai setelan asisten rumah tangga, putih dengan apron di tubuhnya. Kini Bu Lastri yang selama ini kukenal, berpenampilan layaknya tokoh seperti Wonder Woman gitu, hanya saja tidak seseksi film aslinya. Dengan celana legging panjang mengkilat, berbahan kulit, jaket kulit dengan resleting yang dibuka. Di punggungnya ada sebilah pedang katana. Di kaki kanan, kiri, dan samping pahanya terikat pisau kecil. Bu Lastri, pekik kami bertiga bersamaan. Lepaskan mereka, teriak Bu Lastri mantap. Tidak akan. Bu Lastri maju sambil meraih pedang katana di tangan kanannya.
Dilayangkan pedang itu menyabet satu sosok di depannya. Sosok yang lain menyerang Bu Lastri dari belakang. Namun dengan sigap, Bu Lastri berputar dan menghunusnya hingga menembus melewati tubuh menjijikan itu. Sosok itu berteriak histeris, kesakitan. Darah hitam pekat mengalir deras dari perut dan punggung. Sementara sosok satunya meradang. Ia maju lalu kini sudah ada di punggung Bu Lastri. Dengan sekatan Bu Lastri melemparkannya ke lantai. Sampai di sini aku sangat takjub melihat kepiawaian Bu Lastri dalam berkelahi. Di balik wajah dan sikapnya yang menyeramkan, ternyata ia juga sadis dan mengerikan. Senggol bacok, guys. Bu Lastri! Teriakku saat melihat Bu Lastri tertusuk pisaunya sendiri oleh makhluk yang paling kecil. Bu Lastri lengah. Hanya karena anak kecil siluman itu, darah muncrat dari mulut Bu Lastri. Kini pahlawanku jatuh dengan menahan sakit dan terus memegangi pisau yang masih menancap di perutnya. Para makhluk kanibal itu mendekat. Seberapa banyak pun luka yang telah dibuat Bu Lastri untuk mereka, sepertinya mereka masih sanggup berdiri tegak. Bu Lastri terkepung. Beliau diam dan terus menatap dingin ke arah musuh-musuhnya. Pedang katananya telah jatuh ke tanah, seperti pemiliknya yang kini tak berdaya. Sekuat apapun Bu Lastri, ia tetap seorang wanita yang sudah berumur. Tenaganya pasti cepat atau lambat akan habis. Apalagi menghadapi 3 makhluk mengerikan itu, yang bahkan tusukan berapa kali pun seolah tidak mempan untuk mereka. Sekalipun Bu Lastri sudah kalah, tapi ia tidak menunjukkan wajah takut atau sedih. Matanya penuh dengan kebencian pada makhluk-makhluk itu. Bu Lastri dicekik lalu diangkat tinggi-tinggi ke udara. Papa berteriak agar mereka melepaskan Bu Lastri. Sementara Mama sudah jatuh pingsan. Aku bingung harus berbuat apa. Hatiku ikut sakit melihat Bu Lastri disiksa seperti itu. Mereka memasung Bu Lastri. Tangannya ditarik ke atas, kemudian diikat dengan kawat berduri. Lehernya, perutnya, hingga pergelangan kakinya penuh kawat berduri, hingga membuat beberapa bagian tubuh Bu Lastri mengeluarkan darah segar. Yang lebih menjijikan lagi, mereka menjilatinya dengan rakus. Perutku mual dan mulai pusing melihat hal itu. Makhluk yang membopongku kemarin berjalan menjauh ke sudut ruangan, lalu kembali dengan sebilah golok panjang. Aku bahkan sampai berdiri dan kini memeluk Papa yang sama tegangnya. "Pak, Bu Lastri, Pak!" rengekku. Papa hanya diam sambil sesekali menghapus air matanya. Tiba-tiba, slep! Makhluk kerdil itu jatuh tersungkur. Di punggungnya ada 3 buah anak panah yang terlihat mengkilap. Sepertinya terbuat dari logam. Lagi-lagi tubuhku dibuat lemas karena melihat siapa yang datang kali ini. "Arkana!" Akhirnya dia datang juga. Seringainya padaku sangat membuatku jengkel. Kemana saja dia? Menyebalkan sekali. Arkana melompat dan langsung berada hanya 2 meter dari mereka dan kami tentunya. Dicabutnya anak panah yang ada di tubuh sosok tadi. Sosok itu menggelepar. Tak lama diam. Tak bergerak. Mati? Semudah itu? 2 sosok lainnya murka. Mereka menggeram kencang lalu salah satunya mulai menyerang Arkana. Sepertinya sosok kerdil itu benar-benar telah mati, karena sosok yang satu menangisinya dengan terus mendekapnya erat. Keluarga kanibal? Mungkin siluman? Entahlah. Mereka ini apa? Arkana dengan gerakan santai memanah sosok yang akan menyerangnya. Cep 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 cep. Sekali ia menarik busurnya, beberapa anak panah menembus tubuh sosok itu. Langkah terakhir, Arkana mengambil pedang katana yang terletak di tanah. Hanya menarik dengan kaki kanannya. Pedang itu sudah melayang dan dicengkram erat olehnya. Arkana menyeringai, seolah kemenangan ada di depan matanya, lalu trash. Dalam sekali tebas, sebuah kepala menggelinding jatuh ke lantai. Makhluk satunya memekik geram. Dia berlari mendekati Arkana yang masih dengan kuda-kudanya. Cep! Tepat mengenai jantungnya. Lalu gerakan kedua membuat 2 kepala jatuh ke lantai. Kepala Arkana dimiringkan ke kiri dan ke kanan. Dia terlihat mengerikan dengan sorot mata itu.
Arkana mendekati sosok kerdil itu. Dia masih hidup rupanya, walau dia sudah tidak berdaya. Dia masih saja berusaha melawan. Dicekiknya makhluk itu dan diangkat tinggi-tinggi. Makhluk itu meronta seperti kehabisan nafas lalu. Cash! Dan kini 3 kepala sudah tergeletak di lantai. Arkana melempar tubuh itu kasar, lalu melihat jijik pada tangannya sendiri. Diusapnya tangan, bekas memegang leher makhluk itu ke bajunya. "Kamu gak apa-apa?" tanyanya saat mendekat padaku. "Kamu kenal, Dok?" tanya papa bingung. "Temennya Om Yusuf, Pak," kataku mempersingkat pembicaraan. Gak mungkin juga kan aku bilang Arkana makhluk gaib. Aduh, erang seseorang, lalu muncullah tubuh orang yang ku kenal terperosok dari lorong atas. Semua menoleh ke sumber suara itu. "Arka! Yasmin!" Arka mendekat dengan tergopoh-gopoh. Di belakangnya ada Joe yang baru saja mendaratkan tubuhnya dan sedang menepuk-nepuk kakinya yang kotor terkena debu. Arka terus memperhatikanku, bahkan mengambil sapu tangannya untuk menutupi luka di pergelangan tanganku. Mereka lantas membantu Mama dan Papa. Mereka berbincang sebentar tentang kejadian tadi dan kejadian beberapa waktu lalu. Saat Papa dan Mama dibawa ke tempat ini, aku mendekat ke Bu Lastri yang sedang berusaha berdiri dengan meringis, menahan sakit di sekujur tubuhnya. Kulurkan tanganku. Bu Lastri tersenyum dan meraihnya. "Bu Lastri, gak apa-apa?" "Saya baik kok, Mbak. Mbak Yasmin gak apa-apa kan?" "Yasmin gak apa-apa, Bu. Bu Lastri keren banget tadi." Bu Lastri tersenyum simpul lalu merapikan anak rambutku yang berantakan. Diperlakukan seperti ini membuatku merasa dia seperti mamahku sendiri. Tidak ada lagi rasa takut dan sungkan padanya. "Nanti Bu Lastri masakin sayur asam kesukaan Mbak Yasmin ya. Pasti belum makan kan Mbak Yasmin?" Mataku berkaca-kaca. Benar-benar tidak menyangka Bu Lastri yang kukenal bisa sehangat ini. Kami berjalan keluar, namun Bu Lastri malah menyuruhku, Papa, Mama dan Arka keluar lebih dulu. Tinggal Jo dan Bu Lastri saja di sini. "Aku ikut," seru Arka. "Aku juga," kataku. "Udah gak usah, kalian tunggu aja di atas. Ini bagian gue sama Bu Lastri. Lagian Arka, urus tuh Yasmin, berantakan gitu," seru Jo sambil menunjukku. "Arkana, mana dia? Dia kan selalu saja menghilang begitu saja. Ya udah deh." Kami berempat naik ke atas, sementara Bu Lastri dan Jo masih di bawah. Entah apa yang sedang mereka lakukan. Sampai di atas, Arka membawaku ke kamar. Papa menelpon temannya dan juga dokter untuk melihat kondisi Mama. Mama juga sudah beristirahat di kamar. Sementara aku duduk bersandar di punggung ranjang, membuatku sedikit bisa menikmati udara pagi ini. Iya, ini sudah pagi. Kami telah melewati malam paling mencekam seumur hidup. Semilir angin yang datang dari arah luar balkon bagai simfoni lagu yang membuatku lebih tenang. Arka datang dengan secangkir susu hangat. Kotak P3K juga dia bawa. Suara sirine polisi terdengar nyaring. Arka mengobati beberapa luka di tubuhku, mulai dari kepala, pelipis, leher, pergelangan tangan dan kaki. Aku bahkan tidak sadar bagaimana bisa mendapat luka-luka ini. Setelah semua sudah mendapat plester di sana sini, Arka menyuruhku istirahat. Entah mungkin karena badanku yang sudah sangat lelah atau susu ini telah diberi obat tidur. Hanya hitungan menit, mataku terasa berat. Aku pun terlelap. Singkat cerita, sudah 7 hari sejak insiden itu, keadaan rumah sudah berjalan normal. Papa dan Mama sudah beraktivitas seperti biasa. Begitu juga dengan Bu Lastri. Misteri ruang gelap itu sudah terkuak. Polisi menemukan beberapa tulang belulang manusia. Jumlahnya agak banyak, bahkan seperti beberapa keluarga. Ternyata bos tempat Papa bekerja adalah pemuja setan. Dia selalu memberikan tumbal secara berkala agar perusahaannya berjalan lancar. Dia memang orang yang berkecukupan. Usahanya selalu sukses. Saya ada di rumah ini karena ingin mengungkap kematian keluarga saya, tutur Bu Lastri sambil membelai kepalaku lembut. Kini aku sedang tidur di pangkuan beliau di balkon kamarku. Keluarga Bu Lastri? Kok bisa? Bu Lastri tersenyum sambil menatapku lembut. Ini tatapan yang belum pernah kulihat selama ini. Iya, Mbak Yasmin. Dulu kami tinggal di sini. Semua berjalan lancar.
kami bahagia, sama seperti Mbak Yasmin dan keluarga. Tapi semua berubah saat tiba-tiba anak perempuan saya menghilang secara misterius. Anak perempuan? Entah kenapa bayangan anak kecil itu yang saat ini terlintas di kepalaku. Iya Mbak Yasmin, saya punya seorang anak perempuan berumur sekitar 9 tahun. Dia menghilang di rumah ini. 9 tahun? Anak perempuan? Dia suka sekali boneka Mbak. Kemana-mana selalu memeluk boneka di tangannya. Sampai saat sore itu, setelah saya memasak makan malam untuk anak dan suami saya, Hani tidak saya temukan dimanapun. Saya mencari di tiap seluk-beluk rumah ini. Saya yakin dia tidak pergi kemana-mana, karena pagar depan dikunci. Pintu rumah juga masih terkunci. Saya terus mencari Hani bahkan sampai frustasi. 1 minggu setelah Hani hilang, suami saya, dia juga tidak kembali ke rumah. Suami saya juga bekerja bersama Pak Arjo, bosnya papanya Mbak Yasmin. Memang sudah sebulan perusahaan Pak Arjo banyak masalah. Tiba-tiba perusahaan itu melesat cepat. Proyek yang gagal digantikan proyek yang lain, yang lebih menguntungkan. Tapi jejak keluarga saya tidak juga diketemukan hingga saat malam tiba. Ada sesuatu di dalam lemari baju saya. Makhluk itu keluar dari dalam sana dan berusaha membawa saya masuk ke dalam lemari itu. Beruntung saya ditolong Pak Dewangga, adik dari Pak Arjo. Pak Dewangga sudah mengetahui kebusukan Pak Arjo, dan malam itu Pak Dewangga berniat menghancurkan sarang makhluk-makhluk itu. Tapi Pak Dewangga membawa saya pergi dari rumah ini, karena saat itu keadaan sungguh kacau. Wajah saya disiram air keras hingga rusak sebagian. Kaki saya patah dan perut saya robek. Mereka sungguh brutal. Aku terus menyimak cerita Bu Lastri dengan seksama. Lalu saya kembali ke sini setelah setahun kejadian dengan bekal ilmu bela diri yang diajarkan Pak Dewangga. Saya kembali untuk menuntut balas. Hanya saja Pak Dewangga sudah kembali ke Sang Pencipta. Beliau terkena serangan jantung. Akhirnya saya berjuang sendiri. Bu, anak perempuan ibu seperti apa wajahnya? Sebentar. Bu Lastri mengeluarkan sebuah foto dari liontin di lehernya. Masya Allah, pekiku. Foto anak perempuan Bu Lastri sama seperti sosok anak yang sering kulihat di rumah ini. Dia? Iya, ibu tahu kalau Hani masih berkeliaran di rumah ini. Jadi Bu Lastri tahu? Iya Mbak Yasmin. Bim bim. Kami menoleh ke halaman. Bu Lastri tersenyum. Dia setiap hari datang ke sini hanya untuk melihat kondisi Mbak Yasmin. Bahkan saat itu dia yang menemani Mbak Yasmin semalaman. Sepertinya Mas Arka suka sama Mbak Yasmin ya. Canda Bu Lastri. Ih Bu Lastri. Laku malu-malu sambil mendorong Bu Lastri. Bu Lastri beranjak lalu keluar menemui Arka di bawah. Aku segera mengambil baju di ruang baju. Sejenak aku pandangi pintu darurat yang sudah ditutup permanen oleh polisi. Rumah ini menyimpan banyak misteri. Mbak Yasmin. Bu Lastri sudah ada di balik pintu kamarku. Iya Bu, sahutku sedikit berteriak. Udah ditunggu loh, kata Bu Lastri lembut. Oh iya Bu, Yasmin ganti baju dulu. Arka mengajakku pergi menjemput mamanya. Hari ini mamanya sudah sembuh dan kabar baik lainnya, orang tua Arka rujuk kembali. Kurai setelan dress selutut berwarna soft pink, menyapikan bedak tipis dan lip gloss merah jambu. Sebelumnya kupatutkan diriku di depan cermin. Selesai berdandan, aku berlari kecil turun ke bawah menemui Arka. Dari kejauhan Arka sedang duduk di kursi teras, sedang memainkan gawainya. Kuintip sekilas, dia sedang bermain adu domba rupanya. Aku terkekeh kecil. Mendengarku, dia langsung menoleh, lalu sedikit melongo. Yas, apa kok ngeliatinya gitu amat? Salah ya? Tanyaku sambil memperhatikan penampilanku. Enggak, cantik. Gembel, kupukul lengannya. Kami lalu berangkat ke rumah sakit. Sesampainya di sana, rupanya Papa Arka sudah datang. Assalamualaikum Pak Kepala Sekolah, sapaku. Orang tua Arka menoleh. Mantu, sahut Papa Arka. Mantu? Mah, ini Yasmin. Oh, ini yang namanya Yasmin, yang udah bikin anak saya berubah 180 derajat. Hah? Saya tante? Enggak kok, bukan saya tante. Aku agak takut-takut. Tapi mereka bertiga malah tertawa bersamaan.
Setelah membayar biaya rumah sakit, kami pulang ke rumah Papa Arka. Di sana sudah ada Nita dan Jo. Mereka makin akrab sekarang. Itu lebih baik daripada harus dekat dengan Irfan kampret. Di rumah Arka sudah disediakan makanan yang lumayan banyak. Suasana makin hangat dengan obrolan kami yang bergantian. Papa Arka tidak menyeramkan seperti di sekolah. Beliau justru terlihat seperti hot daddy sekarang. Sudah setengah gelas jus mangga masuk ke perutku. Ya maaf beb, ya basah dong baju lu, kata Nita yang telah menabrakku. Ih bego deh, gimana nih ah? Arka mendekat bersama Jo. Ganti aja bajunya. Ada baju lagi kan kak? Tanya Jo. Ada. Ya udah ke kamar Arka aja sana. Biar nanti baju gantinya diantar Nita. Suruh Jo lagi. Aku pun menurut saja dan menuju kamar Arka yang ada di lantai 2. Saat dibuka, aku terkejut dengan foto yang ada di depan pintu kamarnya. Perlahan ku ikuti foto-foto itu. Semua adalah fotoku. Entah kapan Arka mengambilnya. Aku bahkan tidak tahu. Satu persatu foto yang dicapit di seutas tali panjang membuatku terkekeh hingga sampai di ujung tali. Arka sudah berdiri di sana dengan sebuket bunga mawar merah di tangannya. Aku bahkan tidak sadar sejak kapan dia ada di sini. Ini apa? Foto kamu kan? Dasar paparazi. Sejak kapan kamu suka nyuri-nyuri foto aku? Ih, gumamku. Aku sayang kamu Yasmin. Hah? Aku tercengang dengan pernyataan Arka barusan. Hah? I love you Yasmin. Arka, I need you Yasmin. Hey, kamu mau jadi teman hidupku? Hah? Maksud lu Arka? Temenin aku terus saat aku sedih, saat aku senang, saat aku terpuruk, saat aku sukses. Walau aku gak tahu apakah aku bisa jadi pendamping hidup kamu, tapi seenggaknya aku pengen kamu jadi teman hidupku sekarang. Aku terkesima dengan kalimat Arka yang sederhana, santai tapi serius. Aku mau Arka. Aku melebarkan senyumnya, lalu berteriak gembira. Cie jadian cie, seru Jo dan Nita dari luar kamar. Tamat. Dan kisah ini selesai. Terima kasih buat Kak Osi Oktariska. Dan tentunya buat teman-teman yang udah mau menyimak kisah ini sampai selesai ya. Sampai jumpa di kisah lainnya. Tetap di Fakta Sejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.